Shalom adik-adik. Apa kabar nih kalian semua? Losa harap kita semua dalam keadaan yang sangat baik ya. Nah, Losofika. Ya, Losa? Losofika rindu enggak ketemu dengan anak-anak mengajar kembali di sekolah minggu? Ya, rindu sekali dong Losa. Karena sudah hampir 4 bulan kita nggak ketemu. Kita ibadahnya secara online. Nah, Lose, sekalipun kita ada di rumah, beribadah di rumah, kita tetap harus semangat ya Lose ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tetap hadir di dalam ibadah kita. Iya benar Losa, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan gerakannya adik-adik, oke? Oke Lose. Masih keadaan berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin pujian kami, sehingga pujian kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Allah yang baik, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak. Adik-adik semua kita akan melanjutkan akan puji-pujian kita hari ini ya Lose ya. Kita mau tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Pujian duduk senang berjalan senang dengan di medley lagu pujian di sini senang. Bergerak semua ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sekali lagi, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan Lambai-lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul Digoyang. tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Oke adik-adik silakan duduk. Nah Losa, Ya, mau nanya nih Losa. Ya. Bagaimana ya caranya supaya adik-adik semua bisa bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus? iya gimana ya? Nah, menurut Lose kita harus rajin baca firman Tuhan, berdoa setiap hari Lose. Losa, jadi ingat satu buah lagu deh. Apa itu Lose? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi yuk Lose. Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini ya sama-sama.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Oke adik-adik, silakan duduk dengan tenang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semua baik, semua sehat, luar biasa ya, Tuhan memberkati kita. Baik adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, sudah pada rapi belum? Rapi pakaiannya. Jangan masih ada yang pakai baju tidur ya ketika mengikuti ibadah ini. Terus sudah rapikah kita? Rapi duduknya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan ada yang masih jalan sana, jalan sini, lari sana, terus sambil rebah-rebahan, apalagi sambil makan. Itu berarti kita belum rapi. Ayo adik-adik kita belajar jadi anak yang pintar, yang hebat ya, bisa rapi. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Oke, mari sekarang kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu datang kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini melalui siaran langsung online. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami di keluarga kami masing-masing. Dengar doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini ada di kitab Kejadian. Nah adik-adik, bagi yang sudah bisa baca, kita bisa buka dari Kejadian. Ada hurufnya K-E-J ya. Untuk pasal adik-adik bisa lihat angka 1 yang besar buat pasalnya, yang kecil ayat 26 sampai 31 itu yang kecil ya. Kalau yang belum bisa baca, adik-adik bisa bantu mama papanya atau susternya mbaknya buka Alkitabnya ya adik-adik, biar kita ngerti firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Nah, sebelum langsung maju ke ayat 26, Laksmi ingin mengajak adik-adik mengulang firman Tuhan tentang penciptaan Allah, di mana adik-adik kita mengingat kembali apa saja yang sudah Allah ciptakan. Nah, Allah ciptakan pakai apa adik-adik? Dengan berfirman ya adik-adik. Coba adik-adik ada yang ingat nggak? Hari pertama Allah menciptakan apa? Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap. Itu pada hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau disebut juga langit. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan, di mana di daratan Allah berfirman, hendaklah tanah-tanah ini menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon berbiji menghasilkan buah. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, di mana matahari menguasai pada siang hari, terus bulan dan bintang pada malam hari. Lalu pada hari ke-6,
Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Binatang di darat yang besar, yang kecil, melata, merayap, dan semua itu Allah ciptakan. Setelah Allah menciptakan binatang-binatang di darat, sekarang Allah mau ciptakan sesuatu yang sangat istimewa, spesial adik-adik. Tapi penciptaan ini tidak melalui firman, melainkan Allah sendiri yang membentuk. Allah ambil debu dan tanah, lalu Allah hembuskan napas kehidupan. Maka terciptalah makhluk hidup itu yang disebut juga manusia adik-adik. Namanya Adam. Siapa namanya adik-adik? Adam. Iya, saat Adam sudah tercipta, adik-adik, Adam bisa apa? Sebagai manusia, sama seperti kita, Adam bisa berjalan, Adam bisa mendengar, Adam bisa punya hati atau perasaan. Untuk apa adik-adik? Ya, bisa mengasihi sesama, mengasihi, terlebih mengasihi Tuhan yang telah menciptakan dia. Nah, adik-adik, Adam juga diberi akal dan pikiran supaya apa adik-adik? Bisa membedakan perbuatan baik dan yang benar ya adik-adik. Lalu setelah Adam tercipta, Adam dibawa Allah ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah sebuah taman yang sangat amat indah. Taman itu penuh dengan semua ciptaan yang Allah sudah ciptakan tadi. Lalu Allah menunjukkan kepada Adam, Adam, lihat di taman ini ada semua pohon yang menghasilkan buah, dan buah itu boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Jangan kamu makan. Apakah Adam mengerti adik-adik? Adam bisa dengar tidak suara Tuhan? Suara Allah bisa ya? Bisa, karena Adam ini diciptakan secara istimewa. Dia juga bisa mendengar, berbicara sama Allah. Seperti Allah juga bisa berbicara pada Adam. Lalu Allah juga membawa Adam kepada binatang-binatang ciptaan Allah tadi. Nah, Allah memberi kuasa kepada Adam untuk apa adik-adik? Memberikan nama-nama binatang tadi. Coba adik-adik ingat, binatang yang besar badannya, hidungnya panjang. Adam kasih nama apa? Adik-adik tahu nggak? Iya, itu namanya gajah. Terus ada lagi binatang yang kecil, lehernya panjang, kakinya pendek. Nah, Adam kasih nama apa? Iya, itu namanya bebek. Nah, semua binatang-binatang yang diciptakan Allah tadi, masing-masing dikasih nama sama Adam. Lalu Allah melihat adik-adik, Adam ini tidak baik sendiri. Dia butuh teman. Allah tahu dia butuh penolong. Lalu Allah membuat Adam tertidur. Saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam ini. Lalu Allah menciptakan juga manusia yang kedua, serupa gambar Allah. Nah, manusia ini perempuan adik-adik yang nantinya bisa menjadi teman hidup bagi Adam dan juga istri bagi Adam adik-adik. Setelah Adam bangun dari tidurnya, Adam melihat, wah, aku punya teman ya seperti saya, bisa bicara, bisa punya hati, bisa mendengar, dan bisa berpikir. Sama seperti Adam, Allah ciptakan serupa gambar Allah. Lalu Allah memberikan tempat tinggal bagi mereka, yaitu di sebuah taman tadi. Taman apa adik-adik? Taman Eden. Nah, Adam dan Hawa tinggal di sana. Allah menginginkan apa adik-adik? Mereka berkuasa. Berkuasa dalam arti apa? Bisa mengatur, memelihara, dan menjaga semua ciptaan Allah. Lalu Allah juga menginginkan bahwa manusia ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa yang Allah inginkan? Manusia bisa memuji Allah, bisa mengasihi Allah, dan bisa taat sama Allah. Nah, selain itu juga Allah menginginkan Adam dan Hawa ini bisa beranak cucu dan penuhilah bumi ini. Lalu Allah melihat semua itu amat sangat baik. Adik-adik, pada hari yang ke-7 Allah istirahat.
Artinya bukan Allah capek adik-adik, bukan Allah lelah, tetapi Allah telah menyelesaikan karya penciptaan ini. Nah adik-adik, melalui saat ini adik-adik bisa lihat di bumi ini sudah dipenuhi sama orang-orang atau keluarga-keluarga. Entah itu yang anggotanya banyak, yang sedikit, yang banyak ada papa, mama, ama, akong, adik-adik dan kakaknya. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah. Allah ingin apa adik-adik? Mereka semua bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa yang tadi Allah mau? Ya bisa memuji Allah, mengasihi Allah, dan taat kepada Allah adik-adik. Bagaimana contoh kita anak-anak bisa taat sama Allah? Taat pada diri sendiri contohnya. Misalnya adik-adik kan udah yang besar, bisa mandi sendiri, adik-adik bisa mandi sendiri. Kalau yang sudah bisa makan sendiri, adik-adik bisa makan sendiri ya. Lalu bagaimana tanggung jawab di dalam keluarga yang Allah inginkan? Kita sebagai anak-anak, nah kita harus taat dan mengasihi orang tua kita. Seperti mama, papa, juga anggota keluarga lainnya. Misalnya kita punya cece, punya dede atau koko, kita sayangi mereka, kasihi mereka ya. Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab kita misalnya terhadap keluarga, ada pekerjaan keluarga, misalnya rumah yang kotor, adik-adik bisa bantu bersihin, adik-adik sapu, ada lihat piring yang kotor, adik-adik bisa bantu cuci, itu namanya tanggung jawab bersama di keluarga. Dan terlebih juga Allah juga menginginkan anak-anak bisa bertanggung jawab di lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu memelihara semua ciptaan Allah. Misalnya adik-adik di rumah kan ada menanam bunga atau lainnya, adik-adik bisa siram. Terus misalnya ada adik-adik memelihara binatang, boleh kasih makan, boleh kasih minum sehingga mereka dapat terpelihara dengan baik. Lalu tanggung jawab yang terutama adalah tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana adik-adik? Coba adik-adik ingat di sekolah minggu kita bisa belajar memuji Allah dengan baik. Waktu kita menyanyikan puji-pujian bisa memuji Allah dengan baik. Itu contoh pertanggungjawaban kepada Allah. Dan juga saat kita dengar firman Tuhan, adik-adik bisa percaya, mengerti akan firman Tuhan yang adik-adik dengar. Terus adik-adik bisa taat melakukan firman Tuhan yang adik-adik dengar. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan pelajari ayat firman Tuhan, kita ambil dari Mazmur pasal 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Adik-adik sudah hafal? Ayo kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur pasal 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Nah adik-adik, selain ayat firman Tuhan, kita juga punya aktivitas. Adik-adik bisa mengerjakannya, terus kirim ke grup sekolah minggu kelas masing-masing sama losinnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga taat kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan firman itu boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan? Lose berharap firman Tuhan tersebut tidak kita lupakan begitu saja. Melainkan kita boleh terus ingat, kita boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Betul nggak Lose? Benar banget Lose. Ya, untuk boleh menanggapi akan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan, Yesus kasih padaku. Dalam 3 bahasa, pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Oke. Yang semangat ya.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita naikkan pujian dalam bahasa Mandarin. Yesu Aiwo. Yesu Aiwo wan pu chuo, in nhau sen su cao su wo, fan xiai hai de tu mo yang, yo zhe ren ho tu jia zhuang. Yesu Aiwo, Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Aiwo, yo sen su cao su wo. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita, tapi jangan lupa kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai saat ini. Mari adik-adik kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dalam dua bahasa, bahasa Indonesia kemudian bahasa Mandarin. Dan setelah itu Lause Ika akan memimpin kita di dalam doa penutup. Iya, kita berdiri dalam sikap berdoa. Ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên phương vô can trên Thiên phương vô can trên我们在天上的父亲，我深深看见你，阿明。Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah melalui ibadah ini kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan menyelesaikannya. Lose berharap adik-adik semua di rumah tetap menjaga kesehatan ya Lose ya. Iya, tetap jaga jarak, aman. Ya, sampai bertemu di dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.